lanjutkan hadis yang ke-8. Setelah saya sudah mau selesai ke-8, 4 hadis lagi berarti. Dan 4 hadis lagi berarti sudah tamat hadis itu ya. Tapi saya nggak bisa mengijazahkan. Tidak sana. Dan mengijazahkannya silakan ke arminya langsung ya. Jangan di sana. Kita hanya mentadaburi saja. Kita mengkaji hal-hal yang terkait dengan hadis ini dari berbagai macam literasi yang kemudian kita temukan. Samping ada balanya belajar dalam pengkajian hadis berbahan sahih ini dan benar-benar sekiranya bahasa hadis ini maknanya menguasai teori saja kita secara baik. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah pernah kita bahas tentang biografinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala." Nah, ada kata Inna Allah Ta'ala qala ini berarti hadis qudsi ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata. Ini hadis qudsi kita bahas di pertemuan yang lalu, perbedaan antara hadis qudsi dan hadis Nabi. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang dia menyakiti wali, maka sesungguhnya dia telah mengumumkan peperangan padanya. Maka artinya aku bukan perang kepadanya. Berarti orang tersebut menantang kita perangi dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimman iftaratu 'alaihi. Dan tidaklah ya, seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai kecuali ya selain dari apa yang aku wajibkan. Pertama yang diwajibkan dulu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa ya, wa ma yazalu 'abdi mendekat kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, bukan wajib ya. Kemudian sampai aku mencintainya. Sampai di sini dan urutannya bahwa seorang wali itu dia mengerjakan yang wajib dulu. Kemudian setelah dia selesai dengan urusan yang wajibnya, maka dia naik tingkatan ke level mengerjakan sunnah-sunnah nawafil ya. Kemudian setelah itu baru kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtu, kalau aku telah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma' bihi. Maka ya, dengan aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Kemudian wa yadul ladzi yabtishu biha, dan tangannya ya dia gunakan untuk memegang. Tangannya digunakan untuk memegang. Allah menjadi wasilah tangannya yang digunakan untuk berbuat atau memegang. Kemudian yang sebelumnya wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa rijlahu allati yamshi biha, begitu juga kakinya ya. Kakinya dia gunakan untuk berjalan. Kemudian lanjutkan wala in sa'altani la'utiyannahu, dan jika dia meminta kepadaku pasti aku akan kabulkan.
Wala in ista'adani la'idannahu. Dan begitu juga kalau hamba ini meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Hanya sekilas terkait dengan hadis ini, ini rahu Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari, hadis ke 6502. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mendengar apa namanya isi hadis ini di beberapa redaksi, di beberapa pengajian, dan hadis ini dicantumkan di hadis Arba'in, hadis ke nomor urut 38. Baik, kita kaji sedikit demi sedikit kata-kata yang terkandung dalam hadis ini. Nah, nanti kita akan temukan apa makna wali. Maka wali itu orang yang harus pakai sorban, jenggotnya tebal, kening hitam, kan? Baju lusuh, bisa mandi, bau, mandi terlebak, jalan selesai. Maka wali itu dia tebal, dibacok. Baik, kita lihat ya. Man ada di waliyan, siapa yang dia memusuhi wali, maka dia artinya telah mengumumkan perang. Azan ini artinya adalah azan manggil, manggil. Azan itu bil harbi, artinya dia telah mengumumkan perang. Nah, jadi ya, kalau kita belum memahami arti wali, mungkin kita akan mendefinisikan wali itu orang yang sangat mulia sekali ya. Wali adalah orang yang mungkin tidak ada di antara kita yang mungkin bisa membayangkan kita ini sendiri sebenarnya bisa jadi wali juga sebenarnya. Ya, wali apa dulu nih? Wali kelas jelas ya. Yang jelas wali siswa ya, yang dilaporkan. Baik, disebutkan definisi wali. Al wali atau wal waliyu, perhatikan. Wal mu'minut taqi. Pertama, seorang wali adalah seorang mukmin yang bertakwa. Masuk kita ya, insyaallah. Masuk insyaallah. Yang pertama ini insyaallah masuk ya. Selama kita masuk dalam circle ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lingkaran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan melaksanakan yang wajib-wajib ya. Tapi tidak melaksanakan yang wajib berarti bukan wali. Sembahyang belum lengkap 5 waktu berarti bukan wali. Ya. Karena dia absen alfa. Sehari sholat 5 kali absen, ini absen enggak cuman maghrib bisa 3 alfa berarti belum wali. Oke, baik. Pertama takwa dengan berbagai macam definisi yang telah panjang lebar kita jelaskan di kajian-kajian sebelumnya. Kemudian yang berikutnya al-alimu billahi ta'ala. Seorang wali adalah orang yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada lagi keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik rububiyatillah, tauhid rububiyahnya, baik tauhid uluhiyahnya, kemudian maupun asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu di awalnya mengenal diri sendiri ya. Dan sebuah tafsir sebutkan man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Barang siapa yang dia mengenali dirinya maka dia bisa mengenal Tuhannya. Ya, ma'rifatun nafsi, mengenal dirinya sendiri. Nah, pertama yang kedua itu orang yang dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wadhi'u ala ta'atihi. Orang yang dia semangat, rajin, giat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda pilih nonton madun dibandingkan dengan ngaji, berarti bukan wali itu. Ya. Kalau Anda memilih melakukan maksiat dibandingkan dengan taatan, berarti bukan wali. Nah, dia rajin melakukan ketaatan kepada Allah.
Dan al-mukhlisu fi ibadatihi. Yang berikutnya adalah orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, dalam definisi ini pertama takwa kepada Allah, rajin dalam ketaatan dan ikhlas dalam. Baik, kita lihat. Redaksinya dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala definisikan, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sebutkan dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 yang disebut dengan wali itu adalah ya, orang yang dia la khaufun 'alaihim, tidak takut dan tidak bersedih. Apalagi alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Jelas menunjukkan seorang wali adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian berikutnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa fa awliya'ullahi hum al-mu'minuna al-muttaqun. Sama, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa seorang wali Allah adalah orang yang beriman. Nah, sebagian ulama lainnya menyebutkan bahwa wali Allah Subhanahu wa taala ya, kullu mu'minin taqiyyin laisa bin nabi. Kalau kenabian jelas ya, karena mereka adalah utusan Allah, karena mereka adalah irsyad, mendapatkan irsyad, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang bukan nabi, ya, bisa kita temui di zaman kita, bisa ditemui oleh di zaman salaf, tabi'in, tabi'in. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ketakwaan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah, terhindar dari kemaksiatan, bahkan bisa mungkin jadi ya, di zaman kita atau jangan-jangan di antara kita semua yang ada di sini bisa merupakan bagian dari wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita bukan nabi. Setiap orang yang beriman, takwa selain dari nabi. Oke, baik ya. Berikutnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya mimma yaftaratu alaihi, yang paling aku cintai ya, yaitu kecuali sesuatu yang diwajibkan. Nah, jangan kita salah persepsi ya, karena berbalik memandang bahwa terkadang karena disebutkan dalam redaksi hadis misalnya ya, rakaatai salatul fajr, 2 rakaat qabla salatul fajr, sebelum salat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata salah. Salat 2 rakaat qabla subuhnya pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya maksudnya gitu. Ya, kadang kita salah. Ngejar-ngejar salat qabliyah. Nah, kita sadari bahwa yang subuh yang lebih besar itu karena itu wajib, karena Allah lebih mencintai amalannya wajibnya dibandingkan dengan sunnahnya. Juga dengan amalan-amalan yang lain tentunya. Kalau dibandingkan dengan puasa begitu juga ya. Kita lihat, orang yang paling mencintai Allah yaitu kita melakukan yang wajib untuk mencapai ke level berikutnya. Nah, aujabtu alaihi, yaitu amalan kita ini yang aku wajibkan kepada hamba. Apa itu? Fasalawatul khamsu, sholat 5 waktu. Ya, maka Allah lebih suka kita sholat 5 waktu dibandingkan dengan kita qiyamul lail terlambat, subuh terlambat, subuh kesiangan gara-gara sholat tahajud. Ya, Allah lebih mencintai kita melaksanakan yang wajibnya. Nah, setelah kita dawam dengan wajib, naik nanti derajat kita, yaitu kita akan bergerak kepada taufik melaksanakan yang sunnah. Ya, ahabbu ilayya min qiyamil lail, sebutkan sholat 5 waktu itu lebih aku cintai dibandingkan dengan sholat malam. Ya, padahal sholat yang terbaik setelah sholat 5 waktu adalah sholat qiyamul lail. Tapi Allah lebih mencintai kita melaksanakan sholat 5 waktunya. Makanya yang kita rawat gitu.
Tapi kita biasakan yang kita paling baguskan seharusnya sholat lima waktunya dibandingkan dengan sholat yang lain. Ya. Akan yang aku tiap malam, sholat malam. Tapi tidak sholat ke masjid. Sholat sendiri di rumah, waktu di rumah, tidak bisa berjamaah. Nah, harusnya yang dikuatkan sholat lima waktunya. Ya, sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Nah, baru kan yang nawafilnya baru mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya wa habbillahi minan nawafil. Ya. Itu lebih cintai dibandingkan yang kita melaksanakan sunnah lainnya. Wa siyamu ramadhana ahabbu ila Allah min siyam itsnain wal khamis wal ayyam sittah min syawal wa ma asbah. Begitu juga dengan puasa. Allah lebih mencintai kita melaksanakan puasa Ramadan dibandingkan dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Dari puasa Senin Kamis, di puasa bulan Syawal, ya, Allah lebih menyukai kita melaksanakan puasa wajib. Hanya yang pertama. Baik, berikutnya. Nah, setelah itu baru naik ke puasanya. Wa ma yazalu abdi. Dan wa ma yazalu itu artinya menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan secara terus-menerus. Ya, la dawam, la istiqomah dengan amalan itu. Wa ma yazalu abdi, dan hamba itu terus-menerus melakukan yataqarrabu ilayya, pendekatan, melakukan amalan-amalan yang lain, ya, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta ahibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi, nah, sebenarnya walaupun tadi di awal disebutkan bahwa nah, ketika Allah lebih mencintai kita melakukan amalan-amalan yang wajib, orang lain banyak juga yang melakukan amalan-amalan yang wajib. Maka kita menjadi biasa saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah cinta dengan amal wajib kita. Kalau mau nambah, nah, kecintaan Allah kepada kita, yaitu dengan meningkatkan grade kita dengan melaksanakan amalan nawafil, dengan amalan sunnah, nah, dengan berbagai macam style ibadah kita. Nah, setiap orang dia memang kuat puasa, dan setiap orang dia kuat qiyamul lailnya, dan setiap orang kuat dia baca Qur'annya macam-macam masing-masing. Yang penting kita ambil hati Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah kita di samping amalan yang wajib. Nah, baik, ya. Jadi melaksanakan perkara sunnah, setelah melakukan perkara wajib itu mendatangkan mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam syarah hadisnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Maksudnya adalah ma'al faraidi, bersama dengan amalan wajibnya. Ya. Wajib, sedekah wajib kan? Sedekah itu wajib, tapi menafkahi keluarga wajib juga. Yang mana yang afdal? Maaf, sedekah sunnah. Salah. Kurang minum. Kurang minum baca. Gak dapat minum soalnya lagi bercakap ya. Udah oke. Sedekah itu yang wajib ada. Misalnya zakat, zakat fitrah. Ya. Kalau sedekah yang biasa, sunnah. Tapi menafkahi keluarga itu adalah wajib. Orang yang kebalik, salah. Kalau keluarga pun pandailah Allah menjaga. Kita ini bukan Abu Bakar. Ya. Kalau Abu Bakar ya, ini wali. Ini wali tinggi ini Abu Bakar. Karena fikoh yakin dia pada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, maka dia yakin pasti akan ada yang menggantikan peran serta dirinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Makanya dia dengan gampang untuk menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan infakkan semuanya, kalau tidak makan, yang sarankan pula. Salah juga. Yang wajib kita menunaikan yang wajib dulu. Ya, nah tentunya setelah kata dalam ini, yaitu setelah melaksanakan yang wajib.
Nah, kas-salati was-siyami wa ghairihima, seperti salat dan puasa dan selainnya, min a'malil birri wat ta'ati, dari amalan-amalan ya yang bentuknya ketaatan kepada Allah, ya, wa ta'atil lati laisat minal fardhiyah, yang bukan dari perkara yang wajib. Baik, berikutnya. Nah, sampai kepada tahapan kita mendapatkan cinta Allah karena mengerjakan amalan nawafil, ya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang mana dia mendengar. Sekarang lagu yang garang lagu, ya. Zaman-zaman saya itu apa lagu ini, ya? Karena sering diputar, ya. Yang Anda tahu, ya. Itu dosa nyanyi, ya. Ada generasi-generasi saya, generasinya setelahnya mungkin hafal lagunya. Tapi lagu itu di apa namanya dimasukkan ke dalam romansa cinta, ya. Bukan karena bukan untuk Allah, ya. Oh, ini memang hadisnya mungkin dia inspirasinya dari hadis. Ya. Baik. Nah, dengan kemudian apa namanya telinga mendengar, maka aku menjadi telinga yang digunakan untuk mendengar, dan menjadi penglihatan yang dengan matanya dia melihat. Kemudian dan dengan menjadi tangannya, kemudian dia memegang menyentuh, dan menjadi kakinya, nah, dia berjalan. Nah, apa maksudnya? Lihat. Nah, Ibnu Rajab mensyarah hadis ini, dia mengatakan bahwa maksudnya adalah, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan wajib, lalu diikuti dengan amalan sunnah, maka nah, dia sungguh telah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian naik derajatnya, ya, kepada nanti derajat yang lebih tinggi, sampai nanti derajat yang tinggi adalah ihsan, iman, Islam, ihsan. Kalau sudah ihsan ini yang akan terjadi, ini yang akan kita lakukan, ini yang akan kita miliki. Ketika nak maling tidak jadi, kata apa? Kata Allah, dengan tanganmu engkau memegang menyentuh, maka Allah melarang kita untuk mencuri, maka dia tidak akan maling. Ketika amalan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia, ya, dalam hati ini kan saja supaya aku ini kan saja ngaji, aku ini kan saja berbuat baik, tapi aku nah, dengan kemudian matanya dialihkan kepada hanya kemudian Allah halalkan, ya, nah, begitu maksudnya. Karena mengapa? Karena anta udallah ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaruka. Apapun yang dia lakukan, nah, dia merasakan dirinya adalah muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jauh nih, ya. Sampai wali ini, ya. Jadi bab kita sampai wali, dalam mengatur semua wali ini. Setelah belajar hadis jadi wali semua ada. Ya. Insyaallah, amin. Wali Allah, ya, wali setan. Nah, kemudian sehingga nah, ketika dia beribadah Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi dengan ma'rifatullah, Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, kecintaan, kemudian pengagungan, ta'zim, ya, rasa takut dan khauf, dan kemudian rindu kepada Allah Subhanahu. Berikutnya, nah, ketika hati dipenuhi dengan kebesaran, ya, oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka apapun selain Allah akan disingkirkan, nah, dari hatinya. Tentunya tidak ada tingkatannya. Bahkan hawa nafsunya pun bisa lenyap, dan tidak akan sedikit pun keinginan kecuali apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi seperti inilah seseorang tidak akan berucap kecuali dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyebut bukan gangguan tak jadi. Kenapa? Ingat, wali adalah orang yang bicaranya baik-baik. Wali adalah kul khairul awliya, berkata baik atau diam. Nah, lihat tinggi levelnya. Adalah jauh lewat hadis. Ya.
Nah, saatnya sekarang Anda menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidak bergerak kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara. Maka berbicara karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk di sini misalnya menasihati orang lain, memberikan masukan ke orang lain bukan karena nafsu, bukan karena ingin menegur, bukan karena nggak suka, tapi saya memberikan masukan ke Anda, ya, karena saya cinta kepada Anda, karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan orang zakat. Zakat di beberapa masjid zakat. Jadi imam, yang imam ada imam kan, dia ada yang berani diri di depan. Bacaannya belum bagus, belum tahsin gitu kan. Jadi kemudian ketika sudah selesai sholat itu ditegur jamaah lain, zakat. Karena mengapa? Tidak pada porsinya sebenarnya. Saya katakan tidak pada porsinya karena kadang-kadang yang menegur ini tidak sadar diri juga. Dia tidak pandai juga, negur orangnya sama-sama tidak pandai ya gimana jadi? Wajar lagi marah. Tapi berbeda. Ada pernah saya dengar salah seorang jemaah di situ diingatkan, tapi dengan bahasa yang baik, bahasa keikhlasan, bahasa bukan ingin menggurui, bahasa bukan ingin menyalahkan, akan tapi bahasa karena ingin memperbaiki kualitas sholat berjamaah. Itu imamnya terima dan mau belajar, belajar baca Quran. Nah, jadi dengan begini maka berbicara karena Allah dan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, jika yang mendengar maka mendengar karena Allah Subhanahu wa taala, jika melihat karena Allah Subhanahu wa taala, jika memegang sesuatu maka hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Ya. Nah, bukan pada romansa cinta yang kemudian dimasukkan ke dalam lagu. Mungkin ada apa lagunya? Lagu ini, ya, liriknya, lagunya apa? Tapi ini maksud dengan hadis ini adalah cinta kepada Allah. Baik, nah sekarang pertama pelajaran hadis yang bisa kita ambil tentunya dengan hadis ini kita memahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa wali Allah itu memang ada ya. Nah, jadi kalau definisinya secara umum seperti saya gambarkan di awal tadi bahwa semua kita ini wali Allah sebenarnya. Semua kita adalah wali Allah. Ya. Nah, dan menuntut wali itu tidak. Bisa nak muda, bisa yang laku, ya. Bisa nak laku benar. Ya. Atau tubang ke, itu benar tubang ke. Bisa tubang ke, bisa di wali Allah Subhanahu wa taala. Asal dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya. Walaupun nanti ada tingkatan. Nah, jadi setiap muslim, ya, sikap seorang muslim terhadap wali ini pertengahannya antara mereka yang mengingkari adanya wali Allah, memang ada orang yang mengatakan tidak ada wali. Akan tapi kita meyakini bahwa wali Allah itu ada. Nah, dengan definisi-definisi yang kita sampaikan di awal tadi. Karena mengapa? Nah, ada juga orang yang berlebihan menganggap seorang manusia karena dia memiliki mungkin nanti kita bahas tentang karomah, ya, karomah yang nanti tidak didapatkan dengan yang dia dapatkan mungkin dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya ada, ya, karena dia bukan karomah karena dia wali Allah Subhanahu wa taala, tapi karomah yang didapatkan dari penghambaannya terhadap setan atau jin. Dan orang itu kelihatannya alim, ya, berbicara santun, kemudian ibadahnya rajin, ya. Tapi kemudian orang melihatnya dia itu karena itulah dia ada perubahan, padahal enggak. Balik itu kita nggak tahu orang tersebut ternyata bersekutu dengan jin atau setan. Nah, baik, kita lihat innama dzalikum syaitan. Sama. Sesungguhnya Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 75, ya, yukhawwifu awliya'ah. Mereka menakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Nah, kemudian fala takhafuhum, jangan takut pada mereka wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku jika kamu eh, orang-orang yang beriman. Ini menyebutkan reaksi bahwa wali Allah itu ada. Yang kedua, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dibaca di awal tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ditambah lagi dengan lahumul busyra fil hayatid dunya. Seorang wali Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kabar gembira. Ya. Ibadah-ibadah kewalian yang dia lakukan itu dalam rangka mencari musuh, mencari kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia dia dimuliakan, kemudian juga di akhirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'adzim. Tidak ada perubahan bagi kalimat janji Allah, yang demikian merupakan kemenangan. Baik, kita lihat. Nah, berdasarkan ayat di atas, maka syarat utama wali iman dan takwa, derajat kewaliannya sesuai dengan derajat keimanan. Semakin tinggi iman kita, yakin kita kepada Allah, yang diimplementasikan dengan takwa, dengan keistiqomahan, maka semakin tinggi pula tingkat kewalian kita. Dan dulu pernah kita bahas sebuah ayat, orang yang iman ini bertingkat-tingkat, ya, iman ini bertingkat-tingkat. Ada orang yang kemudian disebut dengan yang zalimul li nafsi. Dalam definisi lain wali itu zalimul li nafsi, orang yang menzalim diri sendiri. Artinya tidak, karena dia menzalim diri sendiri. Kemudian dikatakan wali yang kedua adalah muktasib, orang yang dia pertengahan. Di sini dikatakan walinya dua. As-sabiqun al-muqarrabun, wali yang terdepan, ini sabiqun bil khairat. Kemudian yang berikutnya adalah al-abrar, ashabul yamin, wali pertengahan, muktasib. Dan kalau yang dia zalim muktasib bukan wali, karena menzalimi dirinya sendiri, karena meninggalkan yang wajib-wajib, melakukan yang haram-haram. Nah, as-sabiqun al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah, dan ini menjadi definisi sabiqun bil khairat biiznillah. Ya, orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya melakukan yang wajib. Dia juga meninggalkan yang haram, dia juga meninggalkan yang makruh, dan dia juga melakukan amalan sunnah. Nah, kita belum sampai di sini. Makruh kadang-kadang masih dilakukannya. Kadang-kadang yang sunnah banyak masih bolong-bolong. Nah, tinggi ini level tinggi ini. Ini wali level tinggi ini. Yakin nggak kalau orang macam ini, saking penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala saking tingginya, terkadang kami pernah dengar cerita, ada orang safar pergian, kemudian hanya melintas di kepalanya, nyaman amat dia ngeliat buah kelapa, nyaman amat dia buah kelapa itu. Tidak lama ada orang ngantar kelapa. Sampai segitu luar biasa. Yakinnya pada Allah tinggi. Ada saya dengar cerita juga. Suatu hari pergi, duitnya pas-pasan, duitnya pas-pasan. Berangkat ke bandara hanya untuk pergi ke bandara saja, tapi di pesawatnya tidak ada duit. Dan tiba-tiba di sana ada yang memberikan tiket. Bayangkan, Anda pernah nggak jadi? Sampai derajat itu. Kadang sekali-sekali ada kita makan, sekali-kali lagi kita takwanya lagi tinggi gitu. Nah, misalnya, tapi ya kita khusus saja kalau Allah itu bagian efek dari takwa kita. Dulu saya pernah di Jakarta tidak mampu tidurin Pak. Jakarta tidak mampu saya tidurin, karena durian itu di sana kan dijualkan dengan kulit kan. Kilonya bisa dapat sampai 200.000. Itu banyak jalan-jalan kita duluin Tidak berani nanya, kita berani. Nanya kita
berani dulu itu. Saking mahal. Ya, ada yang 10.000 pura-pura untuk buka-buka. Kadang-kadang lewat lagi ngajar tasin ke rumah apa namanya. Dulu saya ngajar tasin Jakarta itu di rumah jenderal kita tempat. Luar biasa, jenderal kita tempat. No, masya Allah ya. Mengajar dari tempat luar biasa penjagaan ketat rumah. No, nyumpet beda. No, bukakan gerbang beda. Pembantu. No, pelihara anak beda. Masak beda. Ya, lewat tiap hari lah lewat Nurdin lewat nama-nama Nurdin nama dia lewat udah lama dia mau saya Nurdin 30 tahun. Kadang-kadang lama itu nyaman-nyaman ya. Mungkin karena tawakal kita pada Allah dia tinggi ya diberi gitu. Allah. Tergerak hati orang ya beri gitu ya. Bisa jadi dan sering kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang terpikir nyaman-nyaman tiba-tiba melalui istri kadang-kadang kita sendiri kasih masya Allah luar biasa ya mungkin saya ceritakan tadi yang saya ceritakan sungguhan bahwa ada orang tertentu yang saking tawakalnya besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia yakin berangkat ada orang ketika luar biasa. Nah kita belum sampai ya. Nah, berikutnya. Nah, ini yang kita sebut dengan orang yang muhtasim. Disebut dengan al-abrar ashabul yamin, yaitu hamba Allah yang hanya mendekatkan diri dengan amalan wajib dan meninggalkan yang haram. Tapi dah mau yang sunat-sunat dan haram. Yang penting sholat lima waktu, ya. Nah, kemudian balik pengajian tak mau ya. Taksir tak mau, kajian hadis tak mau, pokoknya selalu mau aja. Balik, penting untuk wajib-wajib. Ini masih juga disebut sebagai wali Allah, tapi pertengahan. Selama itu tidak melakukan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik berikutnya. Nah, sifat wali Allah as-sabiqun al-muqarrabun, yang mengatakan bahwa ya mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan amalan ubahnya mereka jadikan suatu ketaatan yang ubahnya suatu ketaatan ya yang ubah boleh-boleh saja mereka menjadikan amalan tersebut mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sehingga amalan mereka semua itu lebih pada apa saja yang mereka lakukan yang tadi karena kita Allah Subhanahu wa taala dari amalan mata, tangan, kaki semuanya dan mereka bertaat. Nah, kita lihat beberapa contoh tentang wali. Ya, di antaranya, wali ini jadi tidak hanya untuk orang tertentu ya berarti ya. Kalau kita bahas di sini wali itu bukan untuk orang tertentu saja. Kewalian ini bisa kita usahakan, ya. Tidak seperti kenabian, karena kenabian adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda semua, kita semua bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya, wali ini bisa berupa laki-laki dan perempuan. Kalau nabi tidak ada yang nabi perempuan. Ya. Kemudian, nah, makom wali tertinggi adalah para nabi dan rasul. Berikutnya para sahabat. Berikutnya para ulama. Kemudian baru. Ulama ada yang lama, ada yang baru. Maksud majelis ulama Indonesia yang lama. Ya. Di tingkat-tingkatannya ulama kan alim. Kemudian para wali itu dapat keluar dari ketentuan syariat, ya, dan tidak dapat membuat syariat baru. Ya, kalau seorang memang sudah tinggi dengan berbagai macam amal ibadah, baik mungkin berupa zikirnya, ya, ada orang tertentu dia zikir ini setiap hari dia rutin lakukan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan cinta kepadanya. Kemudian ada terkadang karomah yang Allah berikan kepadanya.
tapi dia tidak betul menjaga syariat Allah Subhanahu. Bukan sebagaimana yang diajarkan para filsuf atau para sufi yang sudah sampai pada maqam tertinggi, dan wujud kan, membersamai dirinya, Allah ada dengan dirinya. Ada. Sebutkan di itu ada orang yang memiliki pemahaman dan wujud. Tidak perlu sembahyang itu. Pokoknya asal memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sembahyang dan zikir. Dia melakukan zikirnya, ingat Allah, nggak sembahyang kan? Itu ada. Sambil mancing, nggak sembahyang di waktu. Gimana sholat? Tapi kan Allah nggak sembahyang. Bayangkan. Rumah sebelah masjid. Tidak pernah sholat. Nah, udah sampai gini lah. Bayangkan ada nasihat. Lalu lebih tinggi makamnya, lebih tinggi lagi. Coba dimasukkan. Makamnya lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Baik, para wali tidak selalu punya karomah. Orang yang tidak punya karomah pun bisa menjadi wali dengan tingkatan yang kita sebutkan tadi. Ya, walaupun memang salah satu tanda seseorang dia jadi wali Allah, Allah berikan dia sebuah karomah. Nanti apa itu karomahnya? Insyaallah kita akan bahas ini. Baik, subhanallah dan muslimin. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.